Yeah, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Punch Man nih. Berhubung chapter terbaru udah bisa kita nikmatin di berbagai situs kesayangan, maka udah waktunya Mr. K review dan breakdown apa yang terjadi ya, Rek. Ya, telat dikit gak ngaruh sih. Namun seperti biasa, agar semangat berkonten terjaga terus sampai katakanlah One Punch Man tamat, tombol like-nya jangan sampai terputus. Semisal udah, kita langsung menuju ke pembahasannya, oke? Let's go. Chapter 202 berjudul Partner alias Rekan. Kemudian, buat yang kebagian jatah tampil di cover pack kali ini adalah Tatsumaki dengan pose yang selalu menjadi ciri khasnya. Esper yang satu ini emang punya daya tariknya sendiri, walau mungkin proporsi tubuhnya gak kayak adiknya. Semoga kewarasan kalian bisa tetap terjaga ya. Lalu, sebagai informasi awal, chapter kali ini dikitnya kebangetan, Rek. Cuman 12 halaman dan 1 cover pack. Namun sebelum marah-marah, ada informasi yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena Murata Sensei kebetulan masih disibukkan dengan 2 proyek One Punch Man, yaitu berkaitan sama anime dan manga. Di sela-sela kesibukan ya, bahkan Murata Sensei harus beberapa kali mengalami penurunan kondisi fisik. Meski demikian, Doi mengaku udah terbiasa juga sama situasi ini. Ya apapun itu ya, semoga sehat terus aja lah ya buat Murata Sensei. Kita sebagai fans sabarin dulu aja. Takutnya kalau kita paksa sampai beliau kondisi fisiknya down, yang rugilan kita lah, gak bisa nikmatin serialnya sampai selesai. Oke, mulai masuk ke cerita deh ya. Masih melanjutkan dari chapter sebelumnya, di mana kala itu pikiran Flash sempat terjebak di dalam dimensi God akibat anti-Void mengarahkan kubus misterius ke Flash. Tindakan serupa juga dilakukan oleh Void kepada Sonic. Tujuannya supaya sel monster yang ada dalam dirinya bisa dibangkitkan. Tetapi upaya dari anti-Void ini nihil, Rek, alias gak membuahkan hasil apapun. Sonic dengan cekatan mampu memberikan serangan tebasan pedangnya ke Void, membuat Void terluka sekaligus terkejut karena tak menyangka rupanya Sonic mampu menghalau ilusi dari kubus misterius tadi. Selamat lah ya buat Sonic. Aduh, kali ini dia beneran join in the game, gak lagi jadi NPC seperti 2 chapter sebelumnya. Memang kenapa upaya Void ini ke Sonic gak berhasil, Rek? Ya karena ilusinya sangat kocak gaming. Bayangin aja ya, ketika membujuk Flash, Garo atau Tatsumaki itu yang dimunculin orang-orang terpenting bagi mereka. Nah, giliran buat Sonic, si God ini malah jadi sel monster. Ya salah metode lah, Rek. Kelucuan God gak sampai di situ. Sel monster yang jadi jelmaan God kali ini ya memasak dirinya sendiri. Mulai dari nyalain gas, ngegoreng-goreng, ngasih bumbu, sampai nyajin di piring. Ini dilakuin sama sel monster. Siapa yang membiarkan God memasak, weh? Sebenarnya masih sesuai tujuan ya, yakni menyenggol ego Sonic. Jadi sel monster selain memasak dirinya sendiri, memprovokasi Sonic bahwa Sonic udah dikalahkan oleh 2 rivalnya, yaitu Saitama dan Flash. Sehingga sel monster itu meyakini ini udah waktunya Sonic memperoleh kekuatannya lebih agar dapat menyaingi keduanya. Cuma masalahnya, Sonic kan udah trauma sama ini sel monster ya. Sebab sel monster udah bikin Sonic mules berhari-hari, sama ngurangin berat badan Sonic pula. Disajiin gini mau kata berubah jadi sate kek, atau tongseng kek, atau soto ayam lamongan kek, juga gak bakal dimakan oleh Sonic. Ya akhirnya Sonic menanggapi kebodohan ini dengan menancapkan kunai yang dilengkapi peledak. Alhasil sel monster itu meledak, upaya God gagal, dan Sonic bisa melepas ilusi pada dirinya serta Flash. Gokil sih. Akhirnya Sonic bisa menyombongkan diri. Ia matanya gak bisa ditipu, walau sebelumnya udah kena tipu di chapter sebelumnya sih. Gak apa-apa, ini tetap sebuah pencapaian yang tinggi buat Doi. Nah, kerennya ya, Sonic di sini adalah karakter developmentnya. Sonic sudah menyadari bahwa gimana pun kekuatan Saitama sulit dipahami, sehingga gak bakal cocok buat dia sendiri. Tetapi ia melihat Flash ya, sehingga bisa mengetahui kekuatan ideal yang menjadi target. Target di sini mungkin bisa berarti beberapa hal ya. Entah itu maksudnya sebagai rival, atau tipe gaya bertarung Flash dirasa oleh Sonic lebih ideal untuk dia miliki. Dan atas dasar tersebut ya, Sonic pun percaya diri jika bisa membayangkannya ya, maka ia bisa mengikutinya. Dalam artian memperoleh level kekuatan seperti Flash. Jadi kayaknya, Rek, Sonic lebih legowo, tapi di satu sisi ya menemukan jalur yang tepat untuk mengembangkan diri buat lebih kuat lagi. Kayaknya setelah ini ambisi rivalitas dia ke Saitama bakal berkurang kah? Yang mana bakal dilampiaskan ke Flash, atau sebaliknya mau berlatih sama Flash tapi lawan sparringnya tetap Saitama. Kita lihat ke depannya aja ya, Rek. Oke? Lalu Sonic pun meminta Flash untuk segera bangkit melanjutkan pertarungan. Dan seandainya kalian perhatikan, posisi kuda-kuda dan cara memegang pedang dari Sonic sekarang sangat mirip dengan stylenya Flash.
Sepertinya Sonic beneran serius jadiin Flash sebagai role modelnya dan bertekad dapat melampauinya dengan kekuatannya sendiri. Gokil sih. Flash pun merasa berutang kepada Sonic karena telah diselamatkan. Semisal enggak ya, mungkin Flash sekarang udah jadi wadah dari God. Kini ya, duet Sonic dan Flashy Flash siap memulai pertempuran lagi. Keduanya langsung menyerang Void dengan kecepatan tinggi, tetapi Void masih santai malah menyeringai ya. Sonic dan Flash sudah menyerang masing-masing dengan kecepatan tinggi tapi berhasil dihindari oleh Void dengan sangat easy peasy. Ia mengatakan, semua semangat ini bagus, tapi beneran kalian berpikir ini bikin situasi jadi lebih baik? Dan kita pernah singgung di chapter sebelumnya kan, kalau Void belum begitu serius di pertarungan, lantaran ia masih bertarung menggunakan satu tangan. Kini ia beneran mau mengeluarkan kemampuannya. Anti-Void mampu bergerak lebih cepat dari Sonic dan Flash dalam sepersekian sekedetik ya. Ia sudah berhasil membelakangi Sonic dan Flash. Terlebih, Void sudah memegang kedua gagang pedang di punggungnya, menandakan mau menyerang Sonic dan Flash dengan teknik berpedangnya. Namun sebelum hal itu terjadi ya, bam, Blast rupanya muncul. Jangan sombong kau Void, di atas langit masih ada Blast, di atasnya lagi masih ada Saitama pula. Yaps, Blast datang sangat tepat waktu, tanpa tanda-tanda dan bahkan telat disadari oleh mereka semua. Blast pun menyapa Void dengan menyebutnya sebagai partner, serta tersenyum melihat Void nampak baik-baik aja. Nah di sini ya, Anti-Void dibuat terkejut setengah mati deh. Tapi kayaknya kalau soal kecepatan, Blast ini selain Saitama ya, kayaknya bener-bener juaranya. Soalnya abis ini kita dikasih momen ya, Anti-Void bahkan belum sempat selesai menyebut nama Blast. Dalam sekejap ya, Blast berhasil melayangkan serangannya berupa Gravity Knuckle Punch ke wajah Anti-Void, membuat Anti-Void terpental. Sayang seribu sayang, momen nampol Blast ini jadi penutup chapter kali ini. Gimana? Beneran pendek banget kan? Ya berhubung story udah berusaha Mr. K kupas semua, sekarang mari Mr. K analisa tipis-tipis ya. Ada beberapa fakta yang menurut Mr. K menarik buat kita simak. Pertama, God gak sepintar itu juga. Rupanya ia bisa blunder ya. Padahal melawan Sonic bisa berupa munculin Saitama atau apa kayak lah ya, malah munculin Cell Monster. Tapi ini juga terjadi kemungkinan karena bukan kekuatan God yang ingin diberikan ke Sonic, melainkan lebih kepada pembangkitan monsterisasi pada tubuh Sonic. Momen ini juga jadi pembuktian bahwa Cell Monster memang terhubung kepada God, namun lebih ke efek secara tidak langsung. And kedua ya, Anti-Void gak bohong soal kecepatan yang sangat luar biasa. Baik Sonic dan Flash pun dengan mudah ia lampaui. Di satu sisi juga ya, kita kayaknya paham kenapa Blast dulu bisa menang, karena memang Blast lebih cepat lagi re. Ketiga, belum kelihatan nih Blast datangnya bareng Saitama atau enggak. Secara logika sih harusnya bareng ya, cuman mungkin belum kebagian screen time aja di chapter saat ini. Se-NPC-NPC-nya Sonic masih kelihatan di panel. Ini tokoh utamanya beneran munculnya goib re. Gak apa-apa lah ya, semoga kita bisa melihat pertarungan reuni dari Blast dan Void terlebih dahulu. Menurut Mr. K juga sih, kayaknya God akan campur tangan lagi lewat buff ke Void, yang membuat Saitama nantinya bakal turun tangan juga. Gimana menurut kalian? Coba coret-coret di kolom komentar ya. So, itu dia mungkin yang bisa Mr. K sampaikan. See you again next time. Adios Karamelos, stay safe everyone, salam Animedia.